Nah, jadi membran gue kan masih standar ya. Nah, gue pengen nyobain membran RGV nih. Membran RGV yang karbon, dimana kelebihannya kalau RGV itu dia dua bilah doang ya. Jadi bisa masukin udara lebih besar lah. Jadi di kasus di motor gua nih, untuk khusus motor gua dengan membran RGV dua bilah yang karbon itu ternyata Oke, halo teman-teman semua, kita balik lagi ke channel Track Day Holic. Jadi kali ini gue lagi bongkar lagi nih, iseng-iseng bongkar membran ya. Jadi gue mau nyobain ya, ini kan membran gue ya. Mungkin gue bingung sih, perlu gue kontenin apa enggak. Cuma membran gue tuh bentukannya kayak gini. Dulu pernah gue kontenin tapi gue belum jadi upload ya. Tuh jadi gue pakai ada, aduh nggak kelihatan ya, bingung juga gue. Fokusnya ke sini dong. Nah, tuh jadi gue double. Kalau membran bawaan gue yang standar ya, gue double kayak gitu dia modelnya. Tapi sebelumnya ini kalau lu perhatiin juga ya, dia lebih tipis nih tuh. Jadi sebelumnya ini gue amplas dulu nih, gue amplas yang bagian penambahnya ya. Gue amplas, udah gitu baru gue potong biar nggak terlalu kaku ya. Nah, jadi membran gue kan masih standar ya. Nah, gue pengen nyobain membran RGV nih. Membran RGV yang karbon, dimana kelebihannya kalau RGV itu dia dua bilah doang ya. Jadi bisa masukin udara lebih besar lah. Cuma waktu itu gue coba setting-setting kurang enak nih. Walaupun udah gue gedein ya bagian stoppernya, kayak bukan kurang sih ya, jadi lebih tepat itu kayak nggak ada bedanya gitu, kayak hampir nggak ada bedanya. Jadi udah akhirnya gue pengen cobain, ngikutin saran teman gue, katanya kalau karbon itu karena terlalu kaku ya, ini bukan kayak karbon bahan V-Force nih, beda, ini karbonnya karbon blow on, karbon kaku, atau menurut gue karbon malpraktek lah, karbon yang bikin motor nggak enak gitu ya. Jadi beda nih sama karbonnya V-Force. Kalau karbon V-Force tuh dia lebih lentur, kalau ini kaku banget, bisa patah kalau kita paksain. Jadi kalau saran teman gua, kalau karbon kayak gini tuh mendingan gak usah pakai stopper lagi gitu, biar lancar langsung aja jadinya, karena dia udah terlalu kaku ya. Makanya gue pengen cobain nih, ngikutin saran teman gue pengen pasang tanpa pakai stoppernya. Oke, jadi ini udah selesai guys, udah gue coba setting ya membrannya, jadi tanpa stopper nih. Kita coba dulu bakalan enak atau enggaknya ya, karena dia masih tetap rapet banget untuk tanpa stopper sekalipun. Sorry. Tuh, wah, kaku banget nih dia. Kebuka kayak maksimal segini doang sih. Tuh. Tuh, dia kaku banget deh. Tanpa stopper sekalipun kaku banget. Jadi mungkin bener nih kata teman gue, kalau karbon justru nggak usah pakai stopper lagi ya, biar enak. Kata Bang Cuns nih, Bang Cuns nyaraninnya begitu. Oke, ya kita coba aja, jangan-jangan Maru langsung ngecerebat ya, parah. Oke teman-teman semua, selamat datang di channel Track Day Holic. Jadi ya ini gue baru balik banget nih dari Lampung, tapi karena gue cuma punya waktu sebentar, jadi ya udahlah, gue riding sendirian aja dulu. Wah, jadi gue habis ganti ya, gue pasti gue masukin ke video ya. Gue habis ganti membran RGV dengan karbon-karbonan. Masa yang gue rasain motor malah lebih lemot. Jadi motor bukannya makin jambak atasnya, gue ngerasa malah makin lemot nih. Tapi perasaan gue kayaknya malah lebih lemot guys, pakai
membran RGV yang lidah membrannya pakai karbon. Tapi nggak tahu juga nih, makanya gua harap sih gua bisa dapat footage yang bagus ya. Terus bisa gua compare ke video yang sebelumnya, maksud gua gitu. Jujur anjir, asli gue suka banget deh sekarang, nggak tahu kenapa ngoper gigi nggak pencet kopling, kayak lebih asik aja gitu. Jadi gue sebetulnya baru terinspirasi banget ya kan, gue nonton di YouTube, gue ngeliat Tekno Tuner ya kan, Tekno Tuner lagi balapan tuh pakai Ninja dia di Sentul. Gue perhatiin, wah ngoper giginya nggak pakai kopling lagi nih ya kan, jadi cuma gigi 1, 2, 3 pakai kopling kayak nget nget nget. Pas gigi udah ke 3, 4, 5, 6 nya cuma udah nggak main kopling lagi dia, kayak cuma nurunin gas dikit gitu. Dan tadi pas gue cobain, gue bukan ngerasa lebih kenceng sih, bukan, cuma gue ngerasa suaranya lebih enak didengar aja gitu, kayak nget, kayak lebih asik aja gitu ya kan. Jadi kayak bakal gue terapin nih, anjay, asik. Tapi sejujurnya gue ngerasa motor gue berat nih guys, dan kayaknya tuh gua khawatirnya bukan karena membrannya, tapi karena ban gua rada kempes nih. Jadi daripada kita salah menilai ya kan, gak taunya lemot gara-gara ban bukan gara-gara membrannya, lebih baik gue isi angin dulu deh. Kita coba guys, moga-moga bisa nih isi angin di sini ya. Kita set di 29 aja biar nggak kekencengan. Weh, dan keras amat ya. Gua kurangin dikit deh, soalnya kalau kekerasan motor gue takutnya terbang ya kan. Ya, isi angin nambah 2 HP bro. Anjir. Wah, parah sih ini bannya. Keras banget guys, asli. Malum lah ban tua ya kan, karetnya udah kaku. Bannya sih masih oke, belum habis, tapi udah tua banget masalahnya, udah tua bangka dia. Jadi karet-karetnya tuh udah pada getas semua ya kan, dan kaku banget gitu. Jadi kalau tekanan angin kayak 29 aja rasanya keras banget. Ya harus gua kurangin deh nih, daripada ya kan. Soalnya gue pernah pakai ban ini ya kan, tekanan angin gua kencengin, kena polis tidur, shock gua patah. Gila nggak tuh, shock breaker gua sampai patah. Tuh, kena ginian aja geter banget, jedak. Edan gak tuh? Ya, nggak tahu dah, kayaknya mendingan ya. Dah rada empukan. Dan, apakah udah mulai empuk? Mendingan banget, parah. Tadi jedok. Gila nih ban emang udah getasnya udah parah ya, udah kaku banget kayaknya. Tekanan angin 29 aja tuh berat banget, keras banget rasanya, gila. Wih, Vespa. Nah sekarang kita coba narik nih guys. Kita coba speeding. Tapi gue deg-degan ya, dan gue rada takut juga nih. Gak ada teman soalnya, gak ada teman speeding. Jadi gak pede gitu ya kan. Gak ada teman speeding jadi gak pede. Aduh. Asli sih gue gak pede sih. Kayak malu gitu mau ngebut-ngebut. Malu aja gitu, nggak tahu kenapa. Udahlah kita startnya nggak usah start ini ya, nggak usah start banget ya, kita pelan-pelan aja startnya. Oke, 3, 4, 5. Cek banget ya, kayak tretek. Asli gue nggak pede tadi, nggak pede. Gigi 6 gue kayak bunyi tretek gitu ya kan, anjir. Oke guys, gue setting karbu dulu bentar ya. Jadi mungkin gue matiin dulu aja, takut videonya lama. Jadi gue coba setting dulu, oke? Gue pengen tahu apakah masih ada gejala kayak gitu ya.
Oke guys, jujur gua ngerasa motor rada berat nih tarikannya nih, tapi gua nggak tahu juga ya. Karena gua udah lama nih nggak bawa motor nih. Jadi gua pikir-pikir udahlah kita tes aja lewat top speed ya. Kita tes aja lewat top speed. Apakah dia ada perubahan gitu kan? Ya elah udah hijau lagi, gua belum siap. Dah. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
Lima. Enam. Oh, kayaknya ngeberacak itu bukan karena kering, guys. Gua nggak tahu apaan jujur ya, karena dari tadi ngebrecek tapi motor gua nggak nge-gym. Tuh, nggak nge-gym sama sekali motor gua. Berarti kan bukan karena kering ya, karena kalau kering harusnya motor gua udah nge-gym nih. Apa ya yang bikin ngegerecek gitu ya, cerecek gitu ya. Oke, coba kita lihat Ulise nih, GPS berapa GPS gua. Buat tebak sih, ayo kita tebak-tebakan ya. Tapi kalau feeling gua mengatakan 130 pun gak nyampe kayaknya. Kayaknya. Soalnya gua ngerasa kayak apa ya? Asik. Gua ngerasa kayak nggak sampai deh, cepet 30 juga. Kayak beda gitu. Tuh. Tapi gue nggak tahu nih di Ulise record atau enggak nih ya. Apa tuh tadi? Shit. Oh itu kan cuma cepet 31 kan. Ternyata nyampe yang cepet 30, cuma ya sangat apa ya, beda deh dari performa kemarin, beda banget. Ini sih fix menurut gue ini karena membran sih, membran RGV karbonnya. Karena ini kan gue tadi sempat gue basahin lagi ya. Tadi kan ini karbu udah sempat gue setting ya, tapi nggak membuahkan hasil ya. Jadi di kasus di motor gue nih, untuk khusus motor gue dengan membran RGV 2 bilah yang karbon itu, ternyata motor gue malah nggak enak nih, anjir. Ternyata motor gue malah nggak enak nih guys, oke? Jadi ternyata motor gue malah nggak enak dengan si membran RGV karbon. Lebih enak membran standar ala gua ya. Gua nggak nyangka sih. Jadi ya lu bisa ada video sebelumnya kan membran standar gua kayak gimana bentukannya. Ternyata malah enakan itu dibanding si RGV karbon ini. Tapi gua nggak tahu apa penyebabnya ya, kenapa RGV karbon nggak enak di motor gua. Mungkin kompresi primer gua kurang kuat ya kan, nyedotnya ya kan. Nyedotnya ngos-ngosan dia. Atau gimana nih. Dan di video-video berikutnya kemungkinan besar gue bakalan compare knalpot bokir dengan knalpot baru ya. Dengan knalpot baru tapi knalpotnya belum datang, jadi tunggu aja videonya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah pada nonton. See you in the next video. Sip.